Apa yang ada di benakmu ketika pertama kali mendengar mengenai liver atau organ hati? Apakah penyakit hepatitis, sirosis, atau mungkin fatty liver yang paling sering didengar? Dan masalahnya, semua penyakit ini juga disebabkan karena apa yang kamu makan. Kali ini saya akan share 3 makanan terburuk yang merusak kesehatan livermu. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini sesuai janji saya tadi di awal, saya akan share apa saja sih 3 makanan terburuk yang bisa merusak kesehatan livermu. Nah, sebelumnya mungkin buat Sobat Sehat yang masih awam atau mungkin masih belum sering mendengar apa sih liver itu? Liver itu adalah organ hati, salah satu organ yang terbesar di dalam tubuh kita, yang mungkin selama ini kita kaitkan dengan penyakit-penyakit tertentu yang sering kita dengar. Tapi sebetulnya kita perlu tahu dulu apa sih sebetulnya fungsi dari liver kita itu. Nah, karena kan banyak orang yang masih bingung nih, apa sih sebetulnya fungsi liver itu? Pertama, liver itu adalah organ yang fungsinya paling besar untuk metabolisme kita. Artinya apa? Metabolisme ini urusannya bukan soal berat badan aja. Banyak orang berpikir, oh metabolisme itu orang kalau makannya banyak, kemudian nggak bisa gemuk, oh metabolismenya bagus. Kalau orang makan sedikit lalu cepat gemuk, metabolismenya nggak bagus, atau metabolismenya lambat, buruk, dan lain-lain. Tidak seperti itu ya. Yang namanya metabolisme itu segala sesuatu proses biokimia di dalam tubuh kita. Proses pemecahan, pembentukan, dan lain-lain itu namanya metabolisme. Jadi itu proses yang kompleks. Yang kedua, fungsi liver adalah untuk pencernaan. Nanti akan saya bahas sebentar lagi. Apa yang saya maksud? Kenapa ini sangat penting untuk pencernaan kita? Selama ini kita berpikir, oh pencernaan itu kan usus dok. Oh enggak. Liver itu very important for our digestive system. Kemudian apalagi? Tempat penyimpanan. Apa yang disimpan? Yang disimpan paling besar adalah glikogen. Itu pertama kali yang disimpan. Kemudian untuk storage glycogen di dalam tubuh kita itu yang liver dan otot. 2 tempat itu yang terbesar. Kemudian setelah itu kalau glikogennya udah full, dia akan menyimpan lemak. Itu ya, jadi liver ini juga tempat penyimpanan yang sangat penting di dalam tubuh kita. Apalagi untuk produksi hormon, meskipun bukan satu-satunya, tapi liver ini juga sangat melibatkan banyak sekali hormon-hormon, IGF, kemudian insulin, growth hormone, dan lain-lain. Itu semuanya diproduksi, tempatnya ada di liver kita juga. Kemudian yang terakhir, yang paling penting juga sebetulnya adalah yang sering kita dengar, tapi kita nggak sadar bahwa tubuh kita itu juga punya salah satu fungsi detoksifikasi. Dan salah satu organ, atau kalau saya boleh bilang ini organ terutama yang paling penting untuk detoksifikasi kita adalah liver. Organ hati kita, karena liver ini punya yang namanya fase 1 detoksifikasi, fase 2 detoksifikasi yang tidak akan saya jelaskan di sini supaya tidak terlalu kompleks. Mungkin later on di next video buat sobat sehat yang mungkin tertarik, saya bahas mengenai gimana sih detoksifikasi di liver itu, mungkin boleh tulis di kolom komen, nanti akan saya bahas di next video. Nah, saya akan bahas mengenai pencernaan. Kenapa? Karena ini salah satu aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Apa itu? Makan, minum, ngemil. Nah, kenapa ini penting sekali? Karena gini, ada suatu proses yang kita mungkin selama ini kita nggak pikirkan, tapi ini yang terjadi ketika kita makan. Apa? Saya akan mulai dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita cemil, apapun, itu kan akan masuk ke dalam, ke dalam lambung. Nah, setelah di lambung,
yang tadi namanya proses metabolisme itu mulai terjadi, ya, mulai terjadi. Kenapa? Karena masuk ke dalam sel, memberikan sel-sel kita makanan gitu, supaya sel-sel kita juga bisa regenerasi, supaya bisa berfungsi. Sel di dalam tubuh kita ini kan jumlahnya triliunan. Dimulai dari apa? Apa yang kita masukkan ke dalam lambung, kemudian dimetabolisme oleh sel-sel kita. Setiap proses metabolisme itu ada yang namanya zat sisa. Itu atau yang namanya adalah metabolic waste bahasanya. Jadi ini zat sisa dari hasil metabolisme itu. Apakah selalu ada, Dok? Selalu ada, apapun yang kita makan. Nah, kita itu kan makanannya juga bermacam-macam. Yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu sebetulnya bukan cuma nutrisi, tapi juga apa? Racun. Karena apa? Karena ya kita nggak bisa benar makanan kita nggak bisa benar-benar bersih. Sebagaimanapun kita menjaga, sebagaimanapun saya menjaga, tetap ada yang namanya zat-zat racun, zat-zat toksin yang kita juga konsumsi setiap hari. Dan inilah juga salah satu tugas liver untuk apa? Untuk melakukan detoksifikasi tadi. Itu dibuang zat sisa metaboliknya itu. Nah, dibuangnya lewat mana? Pertama kali yang menampung adalah apa? Liver dulu. Organ hati kita dulu ini yang menampung sebelum apa? Sebelum dia mengubah zat-zat racun ini menjadi zat yang lebih tidak berbahaya, kemudian disalurkan, didistribusikan ke organ-organ yang lain, contohnya seperti di usus, kemudian di kulit melalui keringat kita, kemudian di ginjal melalui urin, kemudian paru-paru. Ini organ detoksifikasi semua. Tapi awalnya yang pertama kali memfilter adalah liver kita. Jadi kenapa itu sangat penting untuk pencernaan kita? Ini belum berbicara mengenai empedu, mengenai limpa dan lain-lain yang juga berhubungan dengan kesehatan liver. Dan di sini saya akan sampaikan sebelum saya touch ke makanan-makanan yang perlu Sobat Sehat hindari, 3 makanan tadi itu, saya akan share dulu apa 5 fakta penting yang perlu kita ketahui mengenai organ hati atau liver kita. Pertama, liver adalah organ pertama atau terpenting untuk detoksifikasi. Jadi selama ini buat Sobat Sehat yang cari, oh saya mau detox, saya cari jus seledri, saya cari jus ini, jus ini, jus ini. Sebetulnya yang paling penting adalah apa? Kita menjaga kesehatan liver. Kalau liver kita sehat, kita nggak perlu yang namanya jus-jus detox. Saya bukan bilang bahwa jus-jus itu jelek ya. Bukan, jus-jus itu bernutrisi, bagus. Tapi jangan berpikir bahwa dengan jus itu terus tubuh kita bisa melakukan detox. Bukan itu. Karena apa? Karena untuk kita bisa melakukan detoksifikasi dengan baik, dengan optimal, kita perlu liver yang sehat. Sebagaimanapun kalian mau konsumsi jus-jus itu, kalau liver kalian tidak sehat, ya tidak bisa melakukan detoksifikasi dengan baik. Itu maksud saya, ya. Yang kedua adalah pusat aktivitas metabolik. Tadi saya bilang yang namanya metabolisme itu kompleks, bukan berbicara mengenai berat badan saja. Artinya apa? Yang namanya metabolik ini juga berhubungan dengan apa yang kita masukkan, bagaimana tubuh kita mengolah, bagaimana tubuh kita mengeluarkan. Dan hubungannya dengan nutrisi di sini adalah metabolisme lemak, karbohidrat, protein. Ini pusat aktivitasnya ada di liver dulu sebelum dia melanjutkan ke organ-organ yang lain. Kemudian yang ketiga, fakta yang menarik dari liver adalah liver ini organ yang paling kuat. Dia paling liat organnya. Artinya apa? Dengan fungsinya yang sudah sangat-sangat minim, bahkan 20% sampai 30%, dia masih bisa berfungsi. Kita masih kelihatan sehat. Jadi ini yang juga perlu kita perhatikan. Artinya apa? Kita nggak bisa cuma ngeliat, oh kelihatannya sehat. Rasanya sih sehat, rasanya nggak punya masalah kesehatan. Tapi begitu dicek, kondisi livernya udah nggak baik. Karena dengan fungsi yang minimal, dia juga masih bisa berfungsi dengan seperti kelihatan normal, seperti kelihatan sehat. Kemudian yang keempat adalah faktanya liver ini paling awal, organ yang paling awal menerima kerusakan dari paparan-paparan, terutama paparan racun, paparan zat kimia, paparan yang negatif di dalam tubuh kita, baik yang kita masukkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi yang namanya liver ini paling penting kita perhatikan karena dia paling rawan menerima kerusakan di awal. Tapi kabar baiknya apa? Liver juga adalah satu-satunya organ yang bisa pulih sampai 100%. Nah, ini. Jadi buat Sobat Sehat yang punya masalah fatty liver, punya masalah-masalah yang tadi, ini adalah kabar baiknya. Kenapa? Kalau Sobat Sehat mendengarkan apa yang baik, saran yang benar untuk dilakukan, bukan hanya ketergantungan dengan obat-obatan tertentu, tapi juga mau memperbaiki pola hidup. Sebetulnya fungsi liver ini bisa regenerasi, bisa pulih 100%. Bagaimana caranya? Nah, ini. Kita perlu menghindari 3 makanan yang terburuk untuk liver.
Kenapa saya bilang kita perlu untuk menghindari dulu? Ini yang paling penting. Karena gini, kalian coba bayangkan kalau kalian itu punya suatu tempat atau kolam deh. Kalau saya biasanya pakai analoginya kolam. Kolam kalian kotor banget nih, kotor banget. Udah terpapar dengan berbagai macam mungkin kotoran, racun, dan lain-lain gitu. Terus kalian mau pelihara ikan di kolam itu. Sekarang yang paling penting adalah kalian kuras dulu atau kalian tambahkan sesuatu untuk menjernihkan atau untuk membuat kolam itu bersih. Jawabannya tentu kuras dulu kan. Itu karena apapun yang kalian masukkan, mau dalam arti kalian berikan itu mungkin tanaman-tanaman atau mungkin apapun yang baik untuk kolam itu, untuk memelihara ikan itu, tapi kalau masih belum dikuras atau kalian tetap memasukkan sampah, kotoran ke dalam kolam itu, apapun yang kalian lakukan untuk menambahkan yang baik juga tidak ada faedahnya. Jadi yang perlu diperhatikan pertama adalah tidak memasukkan yang buruk. Karena apapun yang baik, kalian konsumsi suplemen, kalian mungkin injeksi apapun yang tujuannya untuk kesehatan liver, tapi kalau yang buruk dimasukkan terus juga nggak bisa menjadi liver kita menjadi lebih sehat. Jadi 3 makanan terburuk yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah fruktosa. Nah, fruktosa ini apa sih? Buat Sobat Sehat yang mungkin sudah mendengarkan saya cukup lama mungkin sudah tahu ya, karena saya sudah pernah mention di video-video sebelumnya mengenai fruktosa itu apa, kemudian dampaknya apa ke dalam tubuh kita. Just for your reminder bahwa fruktosa itu adalah salah satu jenis gula yang kita kelompokkan adalah monosakarida. Artinya apa? Dia itu berdiri sendiri, masih berikatan dengan gula-gula yang lain. Nah, fruktosa, glukosa itu termasuk monosakarida. Bedanya apa? Fruktosa ini hanya bisa dimetabolisme 100% oleh liver kita. Jadi ada suatu kondisi penyakit yang disebut adalah non-alcoholic fatty liver disease. Atau artinya apa? Fatty liver, perlemakan hati yang terjadi karena bukan alkohol. Nah, kenapa bukan alkohol? Karena selama ini orang sudah tahu, kalau konsumsi alkohol itu bisa menyebabkan masalah di liver, fatty liver itu tadi. Tapi ada suatu substance yang bisa menyebabkan fatty liver yang bukan dari alkohol, yaitu disebabkan karena apa? Karena konsumsi fruktosa yang tinggi. Kenapa saya sebutkan fruktosa bukan gula? Karena selama ini ketika kita berbicara fruktosa itu kita selalu menganggap ini gula yang sehat. Dan saya bukan berbicara bahwa ini sehat atau tidak sehatnya, tapi saya berbicara mengenai dampaknya. Kalau kita berbicara mengenai sehat atau tidak sehat, ini yang mempengaruhi faktornya kan banyak. Tapi ketika kita berbicara spesifik mengenai dampak dari fruktosa ke liver, kita perlu tahu dulu, fruktosa itu punya glycemic index yang relatif rendah atau bahkan dibilang sangat rendah dibandingkan dari glukosa. Glukosa itu 100 glycemic indexnya. Jadi selama ini yang sering dengar mengenai glycemic index itu apa sih? Kecepatan karbohidrat untuk meningkatkan gula darah. Simpelnya seperti itu. Itu namanya glycemic index. Fruktosa itu dia untuk meningkatkan gula darah relatif pelan atau relatif lambat. Dia 19 nilai indeksnya. Berbeda dengan glukosa. Bahkan berbeda dari sukrosa. Sukrosa itu apa, Dok? Sukrosa itu gula pasir, gula meja, gula putih. Itu loh sukrosa. Sukrosa itu terdiri dari fruktosa dan glukosa. 50% fruktosa, 50% glukosa. Makanya dia juga berada di tengah-tengah nih, glycemic indeksnya 60 sampai 65. Artinya apa? Kalau kita berbicara dari kecepatan dia meningkatkan gula darah, memang relatif rendah. Tapi apakah ini berarti gula yang baik untuk kita konsumsi dalam jumlah yang banyak atau lebih banyak? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena dia hanya bisa dimetabolisme oleh liver, sedangkan glukosa itu bisa dimetabolisme oleh seluruh sel di dalam tubuh kita. Artinya apa? Beban yang diterima itu bisa didistribusikan. Berbeda dengan kalau kita berbicara fruktosa, itu benar-benar bebannya besar sekali untuk liver kita. Dan inilah yang menyebabkan suatu kondisi yang juga sering saya mention, namanya adalah resistensi insulin. Artinya, meskipun dia tidak meningkatkan gula darah kita secara cepat, berbeda ketika kita konsumsi gula putih, gula pasir, tapi yang namanya fruktosa di dalam jumlah berlebihan ini bisa juga menyebabkan resistensi insulin. Nah, resistensi insulin inilah yang bisa menyebabkan banyak awal dari segala macam penyakit metabolik, termasuk diabetes, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Buat sobat sehat yang mungkin berpikir fruktosa itu ada di mana sih, Dok? Kok dari tadi dibicarakan fruktosa? Fruktosa ini ada secara alami maupun secara sintetis atau buatan. Ya tentunya kalau kita compare apple to apple, yang alami tetap lebih baik. Tapi tetap perlu dibatasi jumlahnya. Contoh yang alami terdapat di mana? Buah-buah secara general ya. Apel, anggur,
pepaya, melon, nanas, pear, dan lain-lain, durian. Tentunya udah nggak perlu kita ragukan lagi. Itu semuanya tinggi fruktosa. Kemudian madu. Itu juga tinggi fruktosa. Perlu kita perhatikan jumlahnya ketika kita konsumsi. Saya bukan bilang bahwa madu jelek, bukan ya, tapi perlu kita perhatikan karena ini juga tinggi fruktosa. Kemudian kalau yang buatan, waduh, sekarang banyak sekali. Kalau kita di makanan-makanan kemasan, jus kemasan itu sangat-sangat tinggi fruktosa. Apalagi yang sudah bentuknya itu sudah sintetis, high fructose corn syrup, kemudian corn syrup dan lain-lain, itu juga fruktosa yang sangat banyak, bahkan di dalam produk seperti snack bar, selai, kemudian makanan-makanan kemasan itu sangat banyak yang tinggi fruktosa. Tuh. Kemudian yang kedua, makanan yang bisa merusak livermu, kesehatan livernya adalah makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Nah, tadi sudah saya bahas tentunya dalam arti kalau ada yang non-alkoholik, ada yang alcoholic fatty liver disease. Alkohol ini kenapa dia juga berdampak untuk liver? Karena 90% di metabolisme di liver. 10%-nya di metabolisme di organ-organ lain, termasuk di otak kita. Bayangin, kalau kalian itu konsumsi alkohol, buat yang teman-teman, kalau sobat sehat saya rasa nggak ada ya konsumsi alkohol ya, hidupnya sehat semua. Berbeda mungkin dengan teman-temannya, mungkin yang boleh di-share video ini, mengenai bagaimana dampak alkohol bekerja dalam tubuh kita. 90% diterima liver, 10% diterima di organ-organ yang lain, termasuk otak kita. Kita aja kalau minum alkohol, itu kita bisa keliengan, atau seperti apa, bisa mulai fly gitu. Itu hanya kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Kemudian kalau kita berbicara mengenai yang namanya alkohol, itu akan diubah di dalam tubuh kita. Akan diubah karena apa? Karena dia zatnya ini berbahaya. Jadi dia perlu diubah menjadi suatu zat yang lebih tidak berbahaya, yang namanya adalah acetaldehyde. Kemudian setelah diubah menjadi acetaldehyde, diubah lagi menjadi yang namanya asetat. Nah, inilah yang membuat tubuh kita bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya dari liver itu ketika kita konsumsi alkohol. Kemudian alkohol itu juga bisa menurunkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita. Sama dengan ketika kita mengalami suatu kondisi resistensi insulin, itu juga bisa menurunkan penyerapan nutrisi. Kemudian liver ini juga bisa terkena sirosis. Ya, sirosis apa? Kerusakan yang arahnya ke cancer ketika kita konsumsi alkohol dalam jangka panjang. Buat teman-teman yang selama ini berpikir, oh alkohol bukannya ada yang baik juga dok? Well, based on study, selama ini saya belum menemukan sih ada study yang mengatakan bahwa alkohol ini punya manfaat kesehatan secara fisik ya. Kalau kita mau berbicara secara psikis, bisa mengurangi stres dan lain-lain, nah ini beda cerita. Tapi untuk secara fisik sebetulnya sampai sekarang belum ada jurnal yang mengatakan bahwa alkohol punya manfaat kesehatan. Makanan ketiga yang atau kita bilang zat apapun ya, paparan yang bisa merusak kesehatan liver kita adalah toksin itu sendiri. Nah, masalahnya gini, kalau kita berbicara mengenai racun, saya nggak berbicara mengenai racun tikus atau mungkin racun-racun yang kita memang sudah tahu ini berbahaya. Tapi apa zat-zat yang juga mengandung racun yang bahkan kita masukkan secara tidak sengaja atau kita tidak sadar. Contohnya adalah obat-obatan. Terutama ini ya, bisa saya tunjukkan salah satu studi, salah satu obat, golongan obat maksud saya, ini yang punya dampak sangat besar untuk masalah menyebabkan kerusakan liver adalah acetaminophen. Salah satu obat yang terkenal adalah namanya adalah Tylenol. Nah, jadi obat-obat ini dia punya dampak yang sangat besar yang bisa merusak kesehatan liver, terutama kalau kita gunakannya, kita abuse, kita tidak tahu dosisnya, tidak tanya dokter, kita main dokter sendiri, kita minum obat ini atas anjuran dari teman dan lain-lain. Ini berbahaya, bisa mengganggu kesehatan liver kita. Kemudian obat-obatan golongan NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug, contohnya seperti ibuprofen. Ini juga salah satunya ya, masih banyak nama-nama yang lain seperti naproxen juga. Kemudian obat-obatan golongan statin. Nah, ini statin itu apa? Obat penurun kolesterol. Ini pun juga bisa mengganggu kesehatan liver kita kalau kita konsumsi jangka panjang. Karena apa? Karena bisa menurunkan kolesterol. Dan yang kita turunkan itu bukan hanya kolesterol yang buruk yang selama ini kita pikir, tapi semuanya.
di mana kolesterol ini juga punya manfaat juga untuk kesehatan kita. Bisa tonton video saya yang ini kalau kalian ingin tahu apa sih manfaat dari kolesterol itu. Dan juga golongan methotrexate, sepertinya biasanya untuk obat-obat yang pasien yang autoimun, ini biasanya obat golongan methotrexate. Kemudian bahan kimia tuh seperti pestisida, insektisida, fungisida, glyphosate, MSG, emulsifier, flavor enhancer. Kalau kita lihat di label-label kemasan makanan-makanan yang sekarang, itu isinya sangat banyak bahan-bahan kimia. Bahkan antioksidan pun itu juga sintetis, bukan antioksidan yang alami. Itu sebabnya kamu perlu cek dulu makanannya ini seberapa banyak sih. Jangan cuma dicek kandungan kalorinya, tapi juga cek ingredients-nya, bahan-bahan bakunya apa saja. Dan juga termasuk logam berat. Ini apalagi juga udah jelas ya, ini racun, toksin dalam tubuh kita. Merkuri, timbal, kadmium, arsenik, dan lain-lain. Itu semuanya juga bisa berpotensi merusak kesehatan liver kita. Jadi sekarang solusinya gimana, Dok? Kalau kita sudah tahu 3 jenis makanan yang perlu dihindari, ini solusinya bagaimana untuk membuat liver kita kembali sehat. Tadi kan katanya liver kita bisa regenerasi 100%, bisa pulih, asal kita tahu caranya. Yang pertama saya akan berikan 3 poin penting untuk solusi membantu liver kita supaya bisa regenerasi 100% lagi. Yang pertama adalah dengan melakukan puasa. Nah, buat pendengar SB30 Health yang sudah lama tahu dong bahwa saya ini sering sekali saya mengencourage sobat sehat untuk melakukan yang namanya puasa secara rutin. Tujuannya bukan untuk mengurangi kalori, tapi apa? Untuk menurunkan fatty livernya, menurunkan masalah-masalah tadi perlemakan hati. Karena apa? Karena ketika kita itu menggunakan cadangan, ya cadangan lemak tadi kita yang banyak, mungkin cadangan pertama yang dipakai glikogen dulu, kemudian baru lemak yang akan dikuras. Ini yang akan bisa menurunkan fatty liver. Ini yang namanya prosesnya adalah lipolisis, pemecahan lemak. Bisa dipakai kalau apa? Kalau kita puasa. Kalau kalian makan terus, gimana mau dipecah? Itu yang dipakai yang kita makan terus. Yang kedua adalah meningkatkan sensitivitas insulin. Tentunya dalam arti ini bisa memperbaiki resistensi insulin yang tadi saya bicarakan. Kemudian juga puasa ini bisa meningkatkan suatu mekanisme dalam tubuh kita yang namanya adalah autophagy atau autofagi. Kemudian juga bisa mengurangi stres oksidatif yang bisa menyebabkan peradangan dan juga tentunya bisa memperbaiki yang paling penting apa tadi? Fungsi detoksifikasi dari liver kita. Cara yang kedua, solusi yang kedua adalah kurangi stres. Stres itu stres yang mana, Dok? Stres baik yang secara fisik maupun secara psikis. Caranya bisa bermacam-macam. Contohnya melakukan aktivitas fisik, olahraga secara rutin. Kemudian istirahat yang berkualitas, bukan cuma cukup tapi berkualitas. Dan juga melatih pernapasan. Banyak sekali sekarang teknik-teknik pernapasan yang bisa dipelajari dan itu semuanya juga bisa menurunkan stres kita. Dan yang terakhir adalah tentunya asupan nutrisi yang tepat. Sudah dikurangi nih, sudah dihindari yang buruk-buruk tadi. Sekarang gilirannya apa? Dimasukkan nutrisi yang baik. Contohnya seperti vitamin B, kemudian glutathione, kemudian kolin, flavonoid, dan asam amino. Yang sumber-sumbernya ini bisa kalian lihat di sini, sudah saya tuliskan ya. Jadi ini bisa kalian dapatkan sebetulnya banyak sekali ya, bukan cuma yang saya tuliskan ini, tapi semuanya ini bisa sangat bermanfaat dan vital untuk kesehatan liver. Buat sobat sehat yang sekarang sudah paham apa aja yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan liver, seberapa pentingnya sih, seberapa vitalnya kesehatan liver kita itu untuk metabolisme dalam tubuh kita. Semoga sekarang bisa lebih paham dan bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Jadi 3 makanan terburuk yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah fruktosa. Nah, kemudian yang kedua, makanan yang bisa merusak livermu, kesehatan livernya adalah makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Nah, tadi sudah saya bahas tentunya dalam arti kalau ada yang non-alkoholik, ada yang alcoholic fatty liver disease. Makanan ketiga yang atau kita bilang zat apapun ya, paparan yang bisa merusak kesehatan liver kita adalah toksin itu sendiri. Nah,